Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayatnya, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali meskipun melalui via Zoom ini guna melaksanakan kajian Islam online terkait kitab hadis Sahih Bukhari. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Irwan Fikri LC maupun seluruh hadirin yang menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Namun sebelum memasuki inti dalam kajian Islam online ini, kami dari panitia akan menyampaikan beberapa buah penyampaian. Penyampaian pertama yaitu terkait pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pekan ke-13, pertemuan ke-13 terkait kitab hadis Sahih Bukhari, dan insya Allah pada pekan ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Irwan Fitriasi, dan kami menghimbau juga kepada seluruh hadirin bahwasanya di pertemuan kali ini akan dibagi menjadi dua sesi, yang dimana sesi pertama yaitu penyampaian materi dan sesi kedua yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Yang dimana pada sesi penyampaian materi kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk tidak mengaktifkan mic-nya agar demi kelancaran penyampaian materi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Al-Ustadz Irwan Fitriasi untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykurah. Ala umur dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala rasulun nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan kembali di majelis kita ini, majelis ilmu, majelis zikir. Tentu ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Allah berikan kita kesehatan pada hari ini. Allah berikan kita kesempatan untuk kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari hadis Nabi ini kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang melalui jalan-jalan ilmu yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan yang akan membawa kita kepada cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, adalah sesuatu yang sangat penting. Ulama kita menyebutkan salatun yadfa'ul bala. Ada 3 hal
yang menjadi penolak bala. Yang pertama, banyak-banyak bersyukur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menambahnya. Kata para ulama, ayat ini menjadi dalil bahwa ketika seseorang hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahnya, dan itu artinya ketika nikmat ditambah berarti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjauh, karena tidak akan bersamaan dan bertabrakan antara cinta Allah, nikmat Allah bersama dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala fi anin wahid, dalam waktu yang sama. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan sekali lagi ini akan menjadi penyebab ya kita dijauhkan dari musibah-musibah. Dia menjadi penolak bala. Nah, kalau kita teruskan sedikit bahwa sebab kedua yang akan menjadi penolak bala adalah banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa dia menjadi penolak bala. Dan alhamdulillah kita dalam majelis ini tentu paling minimal setelah kita menutup majelis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya. Itu bagian dari penjelasan ulama kita yang menyebabkan dengannya kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sedikit tambahan tentang keutamaan menuntut ilmu ini, bahwa dengan menuntut ilmu, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya, itu akan menyebabkan seorang hamba mendapatkan jalan mulus menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui sebuah jalan, yang dengan jalan itu dia berusaha mencari dan mengetahui ilmu tentang agamanya, maka Allah akan mudahkan dia jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita masuk ke kitab kita, kitab Sahih Al-Bukhari. Sedikit kita mengulang penjelasan tentang hadis yang ke-23, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya kita ulang sedikit ya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Salim an Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berjalan melewati seorang sahabat dari kalangan Ansar yang saat itu sedang memberi pengarahan kepada saudaranya tentang sifat malu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya, lalu dia Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat tersebut, tinggalkanlah dia. Artinya biarkanlah dia dengan sifat malunya, karena sesungguhnya malu itu adalah bagian dari iman. Sebagai tambahan penjelasan dari penjelasan pekan lalu, bahwa hakikat malu itu adalah
ketika seorang hamba malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba malu telah berjanji terhadap dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba telah berniat untuk melakukan kebaikan lalu dia tidak melaksanakannya, maka disitulah seorang hamba harus meningkatkan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi hakikat malu itu adalah ketika seorang hamba menanamkan rasa sungkan, rasa segan, rasa malu yang tinggi kalau mengingkari janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai ketaatan. Nah, sekarang kita belok sedikit. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan kalau kita ingin meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang janji-janji kita untuk mulai melakukan ketaatan? Ulama kita mengatakan, perbanyaklah beristighfar. Perbanyaklah beristighfar. Dalam hadis atau riwayat disebutkan, sesungguhnya beruntunglah tuba liman wajada sahifatahu yaumal qiyamah istighfaran katsira. Beruntunglah seorang hamba yang mendapati nanti buku catatan amalannya dipenuhi dengan istighfar. Kalau begitu, apa kaitannya? Para ulama mengatakan salah satunya dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan salah satu sunnah yang sangat baik yang harus selalu dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya, dan itu akan menumbuhkan rasa malunya kepada Allah adalah beristighfar. Jadi kalau kita terbiasa beberapa waktu yang cukup lama melakukan sholat malam, ya, paling minimal witir 1 rakaat, kemudian itu tertinggal, kita merasa malas melakukannya sampai batas 3 hari, maka banyak-banyaklah beristighfar. Sekalipun yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang sunnah, tetapi itu akan menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan rasa malu kita kepada Allah adalah banyak-banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya memperbanyak ucapan kalimat hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Sebab seseorang yang selalu mengingat kebaikan orang yang melakukan orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia akan merasa sungkan untuk menyelisihi perintah-perintah orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Maka demikianlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai tambahan, memperbanyak istighfar dan memperbanyak syukur kita, itu akan meningkatkan rasa malu kita kepada Allah, dan itu akan mudah kita menarik diri kembali untuk kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin sudah mulai kita lemah dan sedikit malas melakukannya. Baik, saudara sekalian, berikutnya kita pindah ke hadis yang ke-24 pada bab maka jika seseorang, ya, mereka itu bertobat, menegakkan salat dan membayar zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Baik, kita baca hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala haddatsana Abu Rawhin al-Harami bin Ammar
qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad qala sami'tu abi yuhadditsu an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Rawh Al-Harami bin Umarah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad, dia berkata aku mendengar bapakku menceritakan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian itu, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah kalimat dari Rasulullah. Beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi. Kalimat ini perlu dijelaskan dengan baik, bahwa saudara sekalian, kalau kita membacanya begitu saja, istilahnya terjemahan letterlek, maka kita akan berburuk sangka dengan mengatakan bahwa memang Rasulullah suka perang. Ya, kita akan berburuk sangka dengan menyangka bahwa Rasulullah itu memaksakan agama Islam kepada orang lain. Jawabannya tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama ini. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kalimat memerangi? Maksudnya adalah mendakwai. Menggunakan kalimat memerangi itu bukan berartinya perang ya dengan senjata, tetapi dengan mendakwai. Itulah sebabnya kalau kita mengurai kalimat jihad, berjihad itu tidak mesti dengan senjata, sekalipun hukum asalnya jihad itu adalah perang dengan senjata. Tapi jihad bisa bermakna berdakwah dengan kesungguhan. Maka Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalimatnya akan bermakna aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh untuk berdakwah, memberitahu kepada umat ini, kepada manusia seluruhnya, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah menjelaskan apa makna la ilaha illallah. Kenapa terjemahannya menjadi tidak ada ilah atau sembahan yang pantas dan berhak untuk disembah. Sebab sesuatu itu pantas disembah kalau dia tidak memiliki kekurangan. Dia harus maha segala-galanya. Dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang berhak? Sebab dialah yang menciptakan hamba ini, menciptakan
seluruh isi alam semesta, seluruh isi langit dan bumi, maka dialah yang berhak. Kesimpulannya, pelajaran pertama bahwa kita sebagai umatnya melalui lisan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk ikut mendakwakan, mengajarkan kepada manusia untuk tidak melakukan kesyirikan, bersungguh-sungguh untuk mendakwakan bahwa yang berhak untuk disembah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saudara sekalian, kita tentu melihat, menyaksikan sendiri ya di media musibah yang menimpa orang-orang di Cianjur. Ya. Baru-baru ini ada berita bahwa ada seorang menteri yang pawang hujan. Ya. Secara logika ini tentu sangat tidak masuk akal. Orang kena gempa malah mau membentuk komite ya persatuan pawang hujan. Tetapi yang paling berbahaya dalam hubungannya dengan hadis kita bahwa itu justru mengajak orang untuk melakukan kesyirikan. Sayang sekali orang yang memiliki jabatan ini tidak mengerti agama dengan baik. Hanya dengan mengatakan alasannya bahwa beberapa kejadian ya di perhelatan G20 itu cuaca selalu cerah-cerah saja. Itu katanya karena peran pawang hujan. Ya, dan juga sebelumnya di Mandalika. Ya, katanya tidak hujan, itu ada perannya pawang hujan, tempat hujan tapi dihentikan oleh sang pawang hujan. Tentu ini alasan yang tidak logis dan sangat berbahaya, bisa mendatangkan kesyirikan. Dan kenyataannya Formula E juga tidak mendatangkan pawang hujan. Justru panitianya bekerja sama dengan BMKG. Ini sedikit tambahan. Baik, kita kembali ke inti hadis kita. Pelajaran pertama adalah pelajaran tentang tauhid. Untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perintah untuk bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini disebut? Sebab Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin sami'a minni maqalati walam yu'minu bi illa kana min ahli nar. Tidaklah Yahudi atau Nasrani mendengarkan tentang kedatangan, tentang risalah yang aku bawa, lalu dia tidak beriman kepadaku, kecuali pasti dia menjadi penghuni neraka. Jadi itulah sebabnya Rasulullah disuruh bersungguh-sungguh ya untuk mendakwakan ya, kalimat tauhid dan persaksian pengakuan bahwa Muhammad SAW adalah betul seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa yuqimus shalah wa yuqimu as-shalah. Rasulullah memerintahkan kepada kita ya untuk mendirikan salat. Nah, kita sudah sering mendengarkan perbedaan melaksanakan salat dengan mendirikan salat. Kalau melaksanakan salat itu sekedar mengerjakan salat sebagai bentuk melepaskan diri dari pelaksanaan kewajiban saja. Adapun mendirikan maka dia menjaga salatnya dengan baik. Bahkan waktu-waktunya. Sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah mengatakan idza ra'aitar rajula ya'tadu baina masjidihi wa baitihi fashhadu lahu bil iman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melihat ada orang
yang bolak-balik setiap waktu sholat, dia bolak-balik antara rumah dan masjidnya, maka persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Artinya inilah jenis atau ciri orang-orang yang mendirikan sholat, menjaga waktu-waktunya, bahkan kalau dia laki-laki, dia menjaga sholat waktu itu dilakukannya di masjid secara berjamaah. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan selalu mendapati ayat-ayat dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, sholat itu akan selalu berpasangan dengan zakat. Kita bahas sedikit tentang zakat. Saudara sekalian, zakat itu minimal berasal dari dua kata. Ya. Pertama, zakah yazku, yang berarti tumbuh berkembang. Yang kedua, asal kata zakat artinya zakka yuzakki, zakat, mensucikan. Maka membayar zakat itu fungsinya ada dua. Yang pertama, mengembangkan dan menumbuhkan harta benda itu. Ya. Itu berdasarkan hadis lain bahwa mana kasamalu abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah, maksudnya bayar zakat secara khusus. Yang kedua, zakat bermakna mensucikan. Dan yang disucikan oleh zakat dua, mensucikan harta, ya, dan yang kedua mensucikan hati orang yang membayar zakat. Itulah sebabnya, Bapak serta saudara sekalian, kalau kita menjelaskan secara perasaan antara membayar zakat dan membayar pajak, kita akan dapati, atau kalau kita buat pertanyaan, apakah saudara sekalian, Bapak Ibu, pernah melihat ada orang yang membayar zakat dalam keadaan marah-marah atau hatinya susah, dia tidak ikhlas? Tidak. Rata-rata semuanya orang yang datang membawa zakatnya itu berada dalam keadaan gembira. Beda dengan orang yang membayar zakat, membayar pajak. Membayar pajak itu pasti dengan rasa dongkol, ya. Bahkan ada yang sengaja tidak membayar pajaknya, ya, karena takut kehilangan atau kekurangan hartanya. Padahal itu kewajiban secara negara. Tetapi zakat, semua orang yang membayar zakat, datang membayar zakat, itu pasti datang dalam keadaan yang lapang. Sekalipun ya dia membayar zakatnya ya tidak jujur. Ya. Kita minta maaf ya, secara pribadi, maafkan saya untuk menjelaskan sedikit lebih panjang tentang zakat. Zakat itu di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, ya, disebut dengan kalimat sadaqah. Kalimat sadaqah. Kalau Bapak Ibu buka surah At-Taubah sekitar ayat seratusan, ya, ayat seratusan atau di bawahnya. Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara, sampai seterusnya. Allah menyebutkan 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Di dalam ayat itu Allah menyebut kalimat sedekah atau zakat digunakan dengan kalimat sedekah. Kenapa zakat disebut dengan kalimat sedekah dalam ayat itu? Kata para ulama, karena sedekah itu, sedekah, orang Indonesia bilang, sedekah itu asal katanya sin, dal, qaf, sidqun, jujur. Jadi sedekah itu berhubungan dengan kejujuran. Dan yang dimaksud sekali lagi zakat.
zakat itu berhubungan dengan nilai-nilai kejujuran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa dan akan selalu ada kaum muslimin membayar zakat, ya, tetapi sayangnya ada di antara mereka yang membayar zakat tidak jujur. Bagaimana itu? Kita buktikan. Kita tahu bahwa zakat itu dibayar 2,5% dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Dan itu kira-kira kalau sekarang pakai nisab emas sekitar 86 gram. Berarti setiap orang yang sudah memiliki uang 86 juta, atau kita bulatkan saja 100 juta, jika ada orang yang memiliki uang 100 juta dan itu mengendap 1 tahun, tidak diapa-apakan, dia sekedar tabungan, maka tahun berikutnya setelah lewat 1 tahun dia wajib membayar 2,5%. 2,5% dari 100 juta berarti sekitar berapa? 25.000 atau 250.000? 250.000 ya. 100 juta keluar 250.000. Membayar zakat 250.000 itu masih biasa. Masih biasa. Kalau orang memiliki uang 1 miliar, zakatnya 2,5%, berarti berapa, Pak? Keluar, Pak? Ibu serta saudara sekalian. 1 miliar berarti keluar 25 juta. Ya. Kalau kita perhatikan, masih ada orang yang membayar zakatnya 25 juta. Itu masih biasa. Kalau ada orang punya 4 miliar, berarti dia harus membayar zakatnya 100 juta. Disinilah saudara sekalian, ya, mulai ketidakjujuran itu muncul. Hartanya 4 miliar, mengendap 1 tahun, ya, harusnya dia membayar 100 juta, dia bayar 50 juta. Dan panitia masjid, panitia zakat itu gembira sekali. Ya, dan saya salah satu di antaranya. Petugas penerima zakat di masjid. Kalau uang sebanyak itu 50 juta, luar biasa. Ya. Padahal dari sisi pembayar zakat itu dia tidak jujur. Kalau kita naik terus, kalau ada orang punya uang 100 miliar mengendap, berarti keluarnya 25 juta, itu sudah 250 juta. 100 miliar keluar 250 juta, itu kira-kira ada enggak orang yang mau bayar uang zakatnya 250 juta? Sudah berat, Pak. Sudah berat. Mulai ketidakjujuran itu semakin jelas. Apalagi, dan kita tahu di Indonesia ini, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, di Indonesia ada orang yang punya uang sampai triliunan. Katakanlah orang punya uang mengendap 1 triliun. Maka zakatnya adalah 1.000 juta, 1.000 miliar, berarti keluar berapa itu? 1 miliar. Berarti 2,5 miliar. Ya, 1 triliun berarti keluar 2,5 miliar. Mana ada orang mau kasih keluar zakatnya 2,5 miliar. Dia tetap mengeluarkannya, tapi sayangnya tidak jujur. Itulah sebabnya, ya, kalau kita simpulkan, kenapa zakat dinamakan sedekah? Karena dia membutuhkan kejujuran. Dan itulah inti kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemungkinan besar menggunakan kalimat pertamanya ketika itu menyebutkan perintah-perintah ini dimulai dengan kalimat memerangi, diperangi, ya, supaya sungguh-sungguh kaum muslimin ini, ya, melaksanakan kewajibannya. Ada seorang tokoh di Indonesia mengatakan, seandainya
orang-orang kaya di Indonesia ini ya jujur dalam mengeluarkan zakat harta mereka, niscaya ya upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia itu akan berhasil. Bayar zakat saja. Bayar zakat, seandainya orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki uang banyak itu, para muzaki, wajib zakat itu, melaksanakan agamanya dengan baik, dengan membayar zakat dengan sepenuh hati, sejujur-jujurnya, maka hampir bisa dipastikan ya kemiskinan itu bisa dientaskan dari bumi Indonesia ini. Berikutnya pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, Rasulullah mengatakan, fa idza fa'alu dalika, jika mereka melakukan semua itu, bertauhid dengan baik, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati, mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, mendirikan sholat dengan baik, lalu membayar zakat dengan sejujur-jujurnya, itu akan menyebabkan ya darahnya, hartanya akan terpelihara dengan baik. Bahkan dirinya, fisiknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat kelak, yaitu dibebaskan dari api neraka. Itulah sebabnya ujung hadisnya mengatakan, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka, maksudnya pahala mereka itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran Bapak Saudara sekalian dari hadis yang ke-24. Kita pindah ke hadis ke-25. Bismillah. Bab tentang orang-orang yang berpendapat bahwa iman adalah perbuatan. Kita sebutkan babnya dulu ya. Bab tentang bahwa pendapat iman adalah perbuatan. Artinya keimanan itu harus diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi bukan iman itu sekedar sampai pada titik meyakini saja, tapi dia harus diaplikasikan sesuai dengan bentuk perintahnya. Kita lihat hadisnya. Haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa ibnu Ismail qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana Ibnu Syihab an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulihi thumma qila thumma mada qala al jihadu fi sabilillah qila thumma mada qala hajjun mabrur. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dan Sa'id al-Musayyab dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam. Islam manakah yang paling utama? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau ditanya lagi, lalu apa wahai Rasulullah setelah keimanan? Beliau Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu beliau ditanya lagi, sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, haji mabrur, haji yang mabrur. Hadis ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, memberikan pelajaran yang pertama bahwa
keimanan itu sebagaimana yang dulu kita sebutkan memiliki rasa, keimanan juga itu bentuknya perbuatan. Bentuknya perbuatan. Keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dimasukkan dalam bentuk perbuatan. Ya, sebab definisi iman ya itu berhubungan dengan perkataan dengan lisan dan keyakinan dalam hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Lalu beliau ditanya lagi, apakah Islam, apakah yang paling utama setelah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya? Beliau mengatakan berjihad di jalan Allah, berperang. Ya. Dan yang dimaksud oleh hadis ini secara tekstual memang betul-betul terjun di medan perang. Kemudian satu tingkat di bawahnya, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau mengatakan haji yang mabrur. Nah, sekarang apa yang dimaksud oleh hadis ini pada poin yang ketiga bahwa Islam yang baik, Islam yang merupakan bagian dari keimanan yang dia adalah bentuk perbuatan, disebutlah haji mabrur sebab tidaklah seseorang melakukan ibadah haji kecuali karena panggilan keimanan. Itulah sebabnya kita dapati kenyataan di lapangan ada orang-orang yang kaya dari kalangan kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji. Ya. Padahal dia mampu secara fisik dan mampu secara finansial, tapi dia tidak melaksanakan haji. Kalau di Indonesia, mungkin alasannya sering kita dengar belum dapat panggilan. Untuk membantah ini agak sulit kalau kita ingin menjelaskan bahwa ya masalah panggilan itu kalau kita menyambut panggilan itu, yaitu memang berniat untuk melakukan ibadah haji. Karena banyak orang memang itu sama sekali tidak pernah berniat untuk melakukan ibadah haji. Ya, kalau ditanya, iya mau, tetapi dia sendiri tidak mengaplikasikannya. Kita ambil contoh yang paling nyata dan paling pas untuk membuktikan bahwa memang ada orang yang sudah memiliki semua syaratnya, dia kaya, dia punya harta, dan dia kuat, tapi dia tidak melaksanakan haji, adalah contoh beberapa orang yang tinggal di Mekah. Kami pernah mendapati sendiri, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kami masih sekolah dan beberapa waktu ketika kami melaksanakan ibadah haji, itu didapati beberapa orang, ya, penduduk Mekah itu belum ada yang haji. Jelas-jelas dia tinggal di kota Mekah, sudah sepuh, itu tidak melaksanakan ibadah haji. Padahal orang Mekah itu, penduduk Mekah itu paling gampang melaksanakan ibadah haji. Mikatnya ahlu Mekah, penduduk Mekah itu tidak perlu dia keluar ke mikat. Ya, tidak perlu dia pergi ke Jirana sana. Ya, dia cukup keluar dari rumahnya satu langkah, dia pakai ihram, dia keluar dari rumahnya satu langkah, ya, bahkan di depan pintunya dari sebagian pendapat ulama, dia berdiri di depan pintunya, lalu dia bertalbiyah, labbaik Allahumma hajjan, lalu dia berangkat, maka sah, ya, talbiyah hajinya. Dia tidak perlu jauh-jauh ke Mekah. Tapi ternyata didapati sampai orang Mekah sendiri masih ada, bahkan bisa dibilang masih banyak yang belum melaksanakan ibadah haji. Ya. Itu menunjukkan bahwa membutuhkan keimanan dalam melaksanakan syariat ini. Dan kalimat iman bukan sekedar hanya diucapkan, tapi dia harus diaplikasikan sesuai dengan bentuk-bentuk yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah haji.
Jadi haji itu berhubungan dengan keimanan. Jadi tidak boleh kita sekedar berdalil bahwa dia belum haji Ustaz, atau saya belum berangkat karena belum ada panggilan. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda pernah berniat dan mempersiapkan diri untuk haji? Ya, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut mabrur, haji yang mabrur, merupakan bentuk keimanan dan bentuk keislaman yang sangat afdal, paling afdal. Karena jawabannya adalah tidak semua orang yang pergi haji itu pulang hajinya mabrur. Dan perlu dibedakan, Bapak Ibu jamaah sekalian, antara haji yang sah dengan haji yang mabrur. Kalau sisi hukum, maka kita akan berbicara sah atau tidaknya. Selama seseorang melaksanakan sebuah ibadah, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajib-wajibnya, maka ibadahnya menjadi sah. Tetapi kalau berbicara apakah dia ibadah itu diterima, makbul dan mabrur, maka tentu tidak semua. Ya, karena mabrur, istilah mabrur itu berhubungan dengan pahala, volume pahala atau derajat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang melakukan haji dan dia hajinya adalah haji yang mabrur, maka dia telah sampai pada titik melakukan tindakan keislaman dan keimanan yang sangat afdal, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajarannya. Berikutnya, satu lagi tentang kalimat haji mabrur, bahwa dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu pelajarannya. Kita pindah ke hadis berikutnya, hadis ke-26. Bab tentang masuk Islam bukan pada hakikatnya, tetapi karena berserah diri dan takut dari pembunuhan. Ini kalimat yang perlu kita jelaskan nanti. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah ma laka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati faqultu ma laka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لا أؤتي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad radhiyallahu anhu sedang duduk.
tetapi beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara mereka sahabat-sahabat yang ada. Maka aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membalas, atau dia muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan membalas, atau dia muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut. Namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepadanya. Karena aku takut kalau Allah mencampakkannya ke neraka. Ya, ini disebutkan oleh Yunus, Saleh, Ma'mar dan keponakannya Az-Zuhri dan telah meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari rentetan teks dari hadis ini. Yang pertama, pengulangan sampai 3 kali yang dilakukan oleh sahabat saat ini memberikan petunjuk bahwa boleh kita mengulang satu pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Dan bahkan Rasulullah mencontohkan seringkali beliau mengulangi ucapan beliau 3 kali. Untuk apa? Salah satu petunjuknya kata para ulama, untuk memperjelas dan mempertegas satu kalimat yang ingin disampaikan makna-maknanya. Yang kedua, supaya orang itu, orang yang ditemani berbicara, itu lebih paham dari apa yang kita sampaikan. Baik dalam bentuk pengabaran ataupun dalam bentuk pertanyaan. Jadi boleh mengulang 3 kali. Dan jangan kita sampai bosan. Sebagai guru, sebagai dosen, kalau ada orang yang mengulangi kata-katanya sampai 3 kali, atau bertanya sampai 3 kali diulang, itu jangan bosan. Tidak boleh seorang dosen, seorang guru, orang tua itu sampai istilahnya kesal, ya, menganggap bahwa orang yang bertanya ini mengulang-ulang bodoh. Kenapa itu selalu diulang-ulang? Padahal itu memang sesuatu yang baik dan ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya hitungan yang paling rendah ketika kita berdoa disunahkan untuk mengulangnya sampai 3 kali. Istighfar saja di minimal kita mengulangnya sampai 3 kali. Ini pelajaran pertama yang dicontohkan oleh sahabat dan dijelaskan oleh ulama-ulama kita, bolehnya mengulang satu perkataan sampai 3 kali. Baik, yang kedua, pelajarannya adalah ketika kita melihat alur teksnya, bahwa Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat ini dengan mengatakan, kenapa engkau tidak memberikan sesuatu itu yang ada di tanganmu kepada si fulan, padahal saya melihatnya dia adalah seorang mukmin. Rasulullah menjawabnya, atau sekadar muslim? Dari sini para ulama menjelaskan bahwa yang pertama perlu dibedakan antara muslim dengan mukmin. Bahwa tingkatan mukmin itu lebih tinggi daripada tingkatan muslim. Yang kedua, sebagaimana yang pernah kita sama-sama menjelaskan, bahwa muslim Islam itu selalu berhubungan dengan apa yang nampak. Sedangkan keimanan lebih banyak, lebih dominan berhubungan dengan
sesuatu yang tidak nampak, karena dia berhubungan dengan keyakinan. Ya. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW, karena dia seorang nabi, tentu dia mendapatkan wahyu bahwa orang yang ada di hadapannya itu tingkat keimanannya itu belum sampai pada titik yang sempurna. Maka Rasulullah lebih suka menamainya dengan seorang muslim daripada sebagai seorang mukmin. Jadi Nabi tahu tentang keadaan sahabat tersebut sampai-sampai beliau kemudian menyebut bahwa orang itu masih sampai pada level keislaman, belum sampai pada tingkat keimanan. Yang berikutnya, ujung hadisnya Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut, namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya dahulu. Jadi ada kalimat yang tersembunyi, ya, bahwa Rasulullah akan memberikan kepada orang itu, tapi lebih mendahulukan yang lain dulu. Yang lain dulu. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, karena aku takut kalau Allah mencampakkannya ke dalam neraka. Pada titik ini, ulama menjelaskan bahwa ada hal gaib yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu tentang orang itu, bahwa dia berbahaya sekali kalau dia didahulukan, terutama karena adanya sahabat yang menyangkanya sebagai seorang mukmin yang baik, yang kuat. Ya, itu akan mencelakakannya ke dalam neraka. Artinya, secara umum Rasulullah SAW khawatir kalau dia mendapatkan perhatian yang lebih dari Rasulullah, dia kemudian tertipu, ya, merasa bahwa dia memiliki kedekatan dengan Nabi karena tingkat keimanannya tinggi, padahal Nabi masih mendapatinya belum sampai pada tingkat keimanan yang baik. Maka inilah hikmah atau pelajaran yang bisa ditangkap dari hadis ini. Saya kira ini beberapa hadis yang bisa kita sama-sama pelajari, kita baca, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuknya, hidayahnya, inayahnya, pertolongannya, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dengannya mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi oleh Al-Ustadz Dr. Irwan Fitrelsi. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi hadirin yang ingin bertanya terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, mungkin bisa mengaktifkan mic-nya atau bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya, atau bisa juga mengetik pertanyaannya melalui via room chat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz sehat juga selalu. Alhamdulillah. Ada dua pertanyaan saya ya, Adik Nas. Yang pertama itu Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa amal ibadah yang bagus, yang besar, salah satunya adalah jihad ya Ustaz. Jihad dalam arti yang sebenarnya kan pergi perang. Persoalannya kan kita sudah tidak seperti itu sekarang kondisinya. Kira-kira amalan apa kira-kira yang kita bisa laksanakan yang setara dengan jihad tersebut? Dan apakah kalau misalnya pemerintah misalnya perang, ini kan hangat-hangatnya ada pulau itu, pulau pasir di selatan itu, Ustaz, dengan Australia. Kalau misalnya pemerintah kita menganggap
masyarakat Indonesia harus perang misalnya ya, apakah itu juga kira-kira masuk kategori jihad? Kemudian yang kedua tentang zakat, Ustaz. Iya, Pak. Kadang Iya. juga Ustaz kita itu kadang menyalurkan sendiri, Ustaz, karena ada juga kita sih sebenarnya yang penting salurkan ya, tapi kan kadang juga kita berpikir kalau misalnya ke lembaga resmi ini disalurkan di mana sebenarnya zakatnya ini, kan Betul. pikiran kita lebih bagus ada kan misalnya di kampung kita atau di kompleks kita yang lebih membutuhkan ya, Ustaz. Mungkin mohon penegasan saja, Ustaz, atau arahan. Saya kira Baik, demikian. baik. Terima kasih adik moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pertanyaan Pak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Yang pertama, bahwa sebagaimana hadis yang kita pelajari tadi ada teksnya bahwa sebaik-baik amalan, sebaik-baik keislaman seseorang ya adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan secara tekstual hadis itu bermakna betul-betul terjun di medan perang. Pertanyaan pertama ini mengandung dua unsur. Yang pertama, amalan apakah kira-kira yang minimal satu tingkat di bawahnya, atau dia ada amalan yang selevel dengan jihad ya untuk zaman kita yang tidak ada perang di medan perang, atau bahkan apakah ada amalan yang yang lebih mulia daripada al-jihad? Nah, jawabannya ada. Kita dengarkan teks hadisnya. Saya ambil potongannya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan yang paling afdal, urutan kesekiannya Rasulullah mengatakan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, apalagi ya wahai Rasulullah? Kalau hadis tadi haji mabrur yang kita baca sama-sama tadi, haji yang mabrur itu adalah juga bentuk ya bagian dari jihad. Ya, sebab pergi berhaji membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Berhaji itu tidak sekedar ya modal punya harta, punya kekuatan fisik. Ada satu lagi yang penting, yaitu ya modal kekuatan perasaan. Ya, kekuatan hati, menerima hal-hal yang tidak mengenakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Apa itu misalnya? Ya, ketika perjalanan haji, ya ada saja hambatan-hambatannya. Dan saya sering menyaksikan, Pak, ya, dalam perjalanan kalau pergi haji, apalagi kalau saya yang jadi guide, biasa saya lihat. Ya, saya cerita sedikit tentang pengalaman beberapa belas tahun yang lalu ketika kami masih kuliah. Itu ada, atau saya tidak usah sebut travelnya, ada travel yang cukup mahal saya dulu ya, dikala umroh itu masih atau haji di travel lain masih sekitar 25 juta 30 juta, dia hajinya sudah 100 haji. Nah, ada jamaah itu bertengkar, Pak, berkelahi sesama jamaah. Hanya karena apa? Itu antrian makan siang yang cateringnya terlambat bawa makanan. Yang ketika antrian itu singkat cerita di depan prasmanan itu piring tinggal satu, terlambat petugas cateringnya menyiapkan piring yang banyak, akhirnya rebutan dan sempat berkelahi. Salah satu kata yang keluar dari mulut satu di antara dua jamaah yang bertengkar itu saling tarik piring, ya, rampas piring. Dia mengatakan, saya ini bukan orang sembarangan, saya pejabat di kampung saya, ya, dan saya mahal saya bayar, ya, paket saya ini ya ratusan juta. Bertengkar. Nah, di situ membutuhkan jihad, ya. Makanya Rasulullah mengatakan ya, orang yang berhaji itu tidak boleh rafas, wala fusuk, wala jidal, dan itu juga disebut dalam ayat. Kalau kita tawaf, Bapak, ya, Bapak mungkin insya Allah sudah pernah haji, ya. Kalau tawaf itu membutuhkan perasaan yang kuat, hati yang kuat,
Ya, saya pernah membantu masih keluarga saya, bahkan keluarga dekat. Saya diminta oleh beliau untuk bantu mencium Hajar Aswad. Ya. Ketika kita mau mencium Hajar Aswad itu kan luar biasa perjuangan. Ya. Ada yang sentuh dia. Awalnya kata-kata balasannya singkat, sabar, sabar, sabar. Akhirnya dia yang kena. Ya. Lalu dia marah-marah. Itu membutuhkan perjuangan. Jadi singkatnya yang pertama adalah haji yang mabrur. Salah satu bentuk jihad disebutkan ya sekalipun satu tingkat di bawah jihad dalam waktu salli, dalam riwayat hadis disebutkan waktu salli ala waktiha, hendaklah engkau sholat tepat pada waktunya, maka itu bagian dari jihad. Sholat tepat waktu itu tidak mudah, Pak. Apalagi kalau kita pegawai, kita dosen, lagi ada rapat, jelas-jelas adzan berkumandang, hati bergemuruh, ya ingin lebih cepat memenuhi panggilan Allah, tapi ternyata ya sifat kemanusiaan kita yang masih takut kepada pimpinan itu muncul. Maka dari situlah ya jihad perlu dibuktikan. Kita lebih mau memenuhi panggilan Allah atau ya istilahnya lebih takut dari kepada pimpinan. Itu yang selepel atau satu tingkat di bawah makna jihad dari jihad yang sesungguhnya. Adakah bentuk perbuatan yang lebih besar pahalanya daripada jihad itu sendiri dalam artian perang? Ada, Pak, yaitu berzikir. Bentuk zikir. Kita dengarkan hadisnya. Minta maaf kalau ada kalimat yang lepas dari hadis ini. Hafalan saya sudah agak ini sedikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala amalin." Maukah kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang azkaha inda malikikum, yang lebih mensucikan, lebih mulia di sisi Allah, Tuhan kalian, dan lebih besar pahalanya, wa afdal, lebih mulia daripada kalian mensedekahkan harta kalian berupa emas dan perak. Dan bahkan dia lebih wa arfa lidarajatikum, dia lebih mudah mengangkat derajat kalian. Maukah kalian aku beritahu tentang itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, az-zikru, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat sambungannya dalam hadis itu dikatakan, wa afdal, lebih afdal daripada jihad. Ya, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah zikir itu adalah perbuatan yang lebih besar pahalanya daripada berjihad, maksudnya perang di jalan Allah, di medan perang? Rasulullah mengatakan, iya, na'am. Kecuali orang-orang yang kharaja, keluar dari rumahnya, dia berjihad, terjun di medan perang, lalu dia terbunuh di medan perang. Ya, tentu itu lebih mulia. Kenapa? Karena dia mati syahid. Dan mati syahid tentu pahalanya luar biasa. Hampir-hampir kita mengistilahkan dengan orang yang mati syahid itu selama tidak ada penghalangnya seperti utang. Jadi orang yang mati syahid selama tidak ada utang piutangnya dengan orang, maka hampir-hampir kita bisa mengatakan, ya ini calon penghuni surga yang bebas tes nanti. Jadi itu Bapak, ya amalan yang bisa mengimbangi bahkan lebih mulia dari berjihad di medan perang, yaitu berzikir.
Itulah sebabnya sebagai himbauannya, jangan pakai bahasa kita, jangan sampai kita ini kaum muslimin, kaum muslimat, terutama yang umurnya ya 40-an ke atas, jangan sampai kita meninggalkan zikir pagi dan zikir petang itu, Pak, Ibu, saudara sekalian. Jangan sampai meninggalkan zikir pagi dan petang. Bagaimana Ustaz kalau saya sibuk, kalau pagi-pagi, waktu berzikir pagi dan petang itu, kalau waktu pagi, startnya, batas awalnya itu setelah sholat subuh. Batas akhirnya yang paling afdal, batas akhir paling afdalnya adalah ketika matahari terbit. Nah itu dia sulit-sulitnya. Karena kami sibuk Pak Ustadz. Maka perlu dipahami itu batas yang afdal. Sedangkan batas akhir untuk berzikir pagi itu adalah sampai ketika matahari jam 12 kurang sedikit, waktu duhur masuk, berarti sekitar jam 11 itu matahari sudah ada di pertengahan. Itu batas akhir berzikir. Sebagaimana itu juga batas akhir melakukan sholat duha. Itu bagian pertama dari pertanyaan pertama. Bagaimana sekarang dengan berjihad dalam hubungannya membela negara? Kalau seandainya ada bagian tanah kita yang akan dirampas oleh negara lain, dan negara lewat presidennya meminta kepada rakyat, terutama kita kaum muslimin, jika diminta oleh pemimpin untuk menjadi apa itu namanya, wajib militer, maka di situ hukumnya menjadi wajib. Kalau pemimpin sebuah wilayah negara meminta rakyatnya untuk menjadi wajib militer dalam rangka mempertahankan kedaulatan, maka itu hukumnya menjadi wajib, ya. Dan begitu penjelasan ulama kita. Jadi dia akan menjadi wajib dan dia mendapatkan pahala yang besar jika kita dipimpin oleh pemimpin negara untuk melakukan sebuah peperangan, baik tujuannya adalah defensif atau memang ingin menyerang. Apalagi kalau memang dia defensif untuk membela kedaulatan negara kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya minta maaf Pak, bisa diulang sedikit pertanyaan kedua tentang bayar zakat Pak ya? Ustaz. Tentang bayar zakat Pak ya? Ya, apakah lebih tidak salah kalau misalnya kita salurkan secara langsung ya Ustaz? Karena pengalaman kita kan juga pengelolaan zakat misalnya yang resmi kan, saya pribadi itu tidak melihat dengan terang penyalurannya Ustaz. Baik. Jadi tentang membayar zakat, hukum asalnya kalau kita ditanya orang yang mana lebih afdal membayar zakat langsung kepada yang berhak menerimanya atau disalurkan lewat lembaga, maka tentu secara hukum asal yang lebih afdal adalah menyalurkannya secara langsung. Salah satu dalilnya yaitu ayat dalam surah At-Taubah yang kemudian mengajarkan kita adab menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang menerima zakat, washalli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan doakanlah orang yang membayar zakat itu karena doamu akan memberikan ketenangan untuk si pembayar zakat. Di situ memberikan isyarat penting bahwa sebaiknya membayar zakat itu langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Karena di situ nanti ada interaksi, orang yang menerima zakat itu akan mendoakan kita. Dalam beberapa penjelasan yang lain, isyarat-isyarat dari hadis bahwa menyalurkan langsung itu lebih afdal karena dia akan memperlihatkan
eh, keadaan kalau kita membayar langsung maka akan berbeda kelihatannya jika orang yang berhak mendapat zakat itu yang datang yang meminta-minta, apa itu akan menampakkan kesulitannya, kasihan. Ya, jadi kita kalau membayar zakat secara langsung kita bisa menutupi apa keadaan orang itu, apa kelihatan sebagai orang yang istilahnya kayak gembel begitu untuk menerima zakat. Ya, wallahu alam. Menyalurkannya lewat lembaga tentu itu sangat baik, ya, dan tentu lebih bisa ketahuan kalau dia jumlah yang mau dibawa itu banyak, dan tentu itu usaha pemerintah yang cukup baik sejak dahulu kala. Tapi kalau dari sisi hukum asal kita bertanya yang mana lebih afdal, maka tentu jawabannya sekali lagi yang afdal adalah ya menyalurkan langsung secara pribadi. Wallahu alam. Iya Pak. Iya, syukran Ustaz. Ya, jelas Ustaz. Terima kasih. Iya. Ya, baik Ustadz, sudah ada satu pertanyaan lagi lewat room chat, yang dimana pertanyaannya itu, kami ingin bertanya, apa bisa Ustadz jelaskan terkait perbedaan muslim, mukmin, muhsin, dan muttaqin, dan bagaimana agar bisa secara bertahap naik ke muttaqin. Selain itu, apakah bisa seseorang yang muttaqin kemudian turun lagi ke tingkat muslim, seperti itu Ustadz? Baik, kita bawa ke hadis saja ya, itu dan akan membuktikan bahwa memang keadaan seorang muslim itu bertingkat-tingkat. Seperti yang disebutkan tadi, muslim, mukmin, kemudian muhsin, muttaqin. Itu berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab yang kemudian dikenal dengan hadis Jibril. Bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril, ya, lalu bertanya tentang mal Islam, apakah itu Islam. Kemudian ditanya lagi apa itu iman. Kemudian ditanya tentang ihsan. Kemudian secara umum ya berbicara tentang hari kiamat, dan itu tingkatan ketakwaannya itu pada penjelasan yang lain atau isyarat hadis yang lain. Maka muslim adalah tingkatan pertama yang berhubungan dengan rukun Islam. Berdasarkan teks hadis tadi dalam hadis Jibril itu, ketika Rasul ditanya apakah Islam, beliau mengatakan anta syahada la ilaha illallah, sampai akhir hadis tentang Islam, yaitu melakukan ibadah haji. Kalau begitu, Islam itu atau muslim itu adalah tingkatan seorang hamba yang sampai pada titik pelaksanaan pengaplikasian rukun-rukun Islam. Ketika iman, apakah yang dimaksud dengan seorang mukmin? Mukmin, kalau mengikuti alur hadis tadi, adalah orang yang mengaplikasikan dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan tentang rukun iman. Tentang rukun iman. Jadi, muslim yang berpegang teguh dengan rukun-rukun Islam, mukmin yang berpegang teguh dengan rukun-rukun iman. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan, Islam itu lebih banyak yang zahir, yang nampak. Sedangkan iman itu lebih banyak berkaitan dengan masalah hati. Ya, keimanan kepada Allah, Rasulnya, kepada malaikat, ya, alam gaib. Muslim dengan mukmin itu tingkat, makanya dia lebih tinggi di atas mukmin, ya. Ketika keyakinan sudah penuh, ada lagi tingkatan di atasnya, yaitu muhsin. Apa itu muhsin? Dijelaskan oleh hadis itu sendiri. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu yaraka. Inilah tingkat keimanan yang sangat tinggi, yaitu
seseorang yang berlaku ihsan, yang pernah dikenal dengan muhsin, yaitu isyarat Nabi, ciri-cirinya adalah ketika engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau menyembah seakan-akan engkau melihat Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Bagaimana sikapnya orang yang berhadapan dengan Allah? Yaitu kalau kita cari pendekatan, sikap seorang bawahan ketika bertemu dengan pimpinannya, dia akan sangat sopan, sangat semuanya, ya, semuanya. Maka begitulah tingkat muhsin ketika dia beribadah, ya, tidak sekedar yakin, tapi dia seakan-akan berhadapan langsung dengan Sang Pencipta. Apa yang akan terjadi? Ya, tentu dia akan lebih khusyuk, yang lebih taat lagi, dan berusaha untuk sampai pada titik di mana nanti suatu saat ketika dia berhadapan dengan musibah, ya, itu musibah sudah dianggap biasa, ya, tidak lagi menyusahkan hatinya. Dia sakit, dia tidak akan mengeluh. Inilah kalau sudah sampai di musim, sampailah dia titik tertinggi derajat orang-orang yang muttaqin, ya, yang betul-betul membutuhkan memang pelajaran mujahadah, ya, berjihad untuk banyak-banyak belajar, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama sambil kita mempelajari diri kita. Itu secara singkat, ya. Nanti insya Allah sampai pada bab tertentu hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, apa yang dimaksud dengan mukmin. Ya baik, berhubung karena waktu sudah menunjukkan 9.30, yang menandakan bahwa kajian kita sudah selesai. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemateri Al-Ustadz Dr. Irwan Fitri Elsi karena telah menyampaikan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan dan antusias dalam mengikuti kajian Islam online ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat diamalkan dalam memahami dalam memahami semua pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustadz. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.